Tahukah kamu, ada jembatan yang bisa runtuh hanya karena hembusan angin? Mungkin kedengarannya seperti adegan film, tapi ini benar-benar terjadi. Ini adalah cuplikan jembatan Tacoma Narrows yang legendaris, bergoyang hebat sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa sebuah struktur baja raksasa yang tampak begitu kokoh bisa takluk oleh angin? Hari ini, kita akan membongkar kisah lengkap di balik salah satu kegagalan teknik paling terkenal dalam sejarah. Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan mengupas berbagai fenomena menarik dari sudut pandang sains dan sejarah. Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Kisah kita dimulai pada akhir tahun 1930-an di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Saat itu, ada kebutuhan mendesak untuk menghubungkan kota Tacoma dengan semenanjung Kitsap. Selama ini, perjalanan hanya bisa dilakukan dengan feri yang memakan waktu dan tidak efisien. Pembangunan jembatan gantung di atas Selat Tacoma Narrows dianggap sebagai solusi paling ideal. Proyek ini bukan hanya soal konektivitas, tapi juga simbol kemajuan dan kebanggaan teknologi Amerika pada masa itu. Desain jembatan ini dipercayakan kepada seorang insinyur ternama, Leon Moisseiff. Moisseiff adalah pendukung teori desain yang saat itu sedang populer, yaitu jembatan yang lebih ramping, ringan, dan elegan. Berbeda dengan jembatan gantung sebelumnya yang cenderung masif dan kaku, desain baru ini mengutamakan estetika. Jembatan Tacoma Narrows dirancang dengan dek yang sangat tipis dan balok penyangga yang dangkal. Tujuannya untuk menciptakan struktur yang terlihat anggun dan tentunya lebih hemat biaya. Pada 1 Juli tahun 1940, dengan megah, jembatan ini resmi dibuka untuk umum. Pembangunannya selesai lebih cepat dari jadwal dan lebih murah dari anggaran. Tampaknya, ini adalah sebuah kesuksesan besar. Namun, keanehan mulai terasa sejak awal. Para pekerja konstruksi sudah menyadari bahwa jembatan ini sering bergoyang naik turun secara vertikal. Bahkan, saat angin sepoi-sepoi, mereka menjulukinya Galloping Gertie atau Gertie yang berjingkrak. Bagi sebagian orang, sensasi menyeberangi jembatan yang berayun ini justru menjadi atraksi wisata. Orang-orang sengaja datang hanya untuk merasakan mobil mereka terangkat dan turun seolah sedang menaiki roller coaster. Tapi bagi para insinyur, ini adalah pertanda yang mengkhawatirkan. Puncaknya terjadi pada pagi hari tanggal 7 November 1940, hanya 4 bulan setelah jembatan itu dibuka. Cuaca hari itu tidak ekstrem. Hanya ada angin dengan kecepatan sekitar 67 km per jam. Kecepatan yang seharusnya tidak menjadi masalah bagi jembatan modern. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Awalnya, jembatan mulai berayun naik turun seperti biasanya. Tapi kemudian, gerakan itu berubah. Jembatan mulai berputar atau berpilin di sekitar sumbu tengahnya. Satu sisi dek jembatan naik, sementara sisi lainnya turun secara drastis. Gerakan puntiran ini semakin lama semakin hebat. Bayangkan kamu berada di sana. Jalan aspal yang seharusnya datar tiba-tiba miring hingga 45 derajat. Lampu-lampu jalan bergoyang liar, getaran hebat merambat ke seluruh struktur, membuat suara gemuruh yang menakutkan. Pihak berwenang segera menutup jembatan. Tapi ada satu mobil yang terjebak di tengah jembatan. Di dalamnya, ada seekor anjing bernama Tubi. Pemiliknya, Leonard Cotsworth, berhasil keluar, tetapi anjingnya terlalu takut untuk meninggalkan mobil. Beberapa orang mencoba menyelamatkan Tabi. Namun, goyangan jembatan yang terlalu ekstrem membuat usaha itu mustahil. Sekitar pukul 11 pagi, setelah berayun selama kurang lebih 1 jam, kabel suspensi pertama putus. Suaranya seperti ledakan. Tak lama kemudian, serangkaian kabel lain ikut putus. Akhirnya, bagian tengah jembatan sepanjang 180 meter itu patah dan ambruk ke dalam air dengan suara gemuruh yang dahsyat. Menciptakan semburan air raksasa, bagian-bagian samping jembatan yang tersisa kemudian ikut runtuh. Dalam sekejap, jembatan senilai jutaan dolar itu berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Ajaibnya, tidak ada korban jiwa manusia dalam insiden ini, kecuali nasib tragis Tabi, si anjing. Seluruh drama ini terekam dalam film, menjadi bukti visual yang abadi dari sebuah bencana teknik. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa angin yang tidak terlalu kencang
bisa menghancurkan jembatan baja? Jawabannya terletak pada sebuah fenomena yang disebut aeroelastic flutter atau getaran aeroelastis, yang sering disalahartikan sebagai resonansi sederhana. Begini penjelasannya, setiap benda memiliki frekuensi alami, yaitu frekuensi di mana benda itu akan bergetar jika diganggu. Resonansi terjadi ketika gaya eksternal secara periodik mendorong benda itu pada frekuensi alaminya, membuat getarannya semakin besar. Contoh klasiknya adalah saat kita mendorong ayunan. Jika kita mendorong pada waktu yang tepat, ayunan akan semakin tinggi. Banyak yang mengira inilah yang terjadi pada jembatan Tacoma, di mana angin bertiup secara periodik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alami jembatan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan kasus ini lebih kompleks. Fenomena yang sebenarnya terjadi adalah aeroelastic flutter. Ini adalah interaksi dinamis antara gaya aerodinamis dari angin, kekakuan struktur, dan inersia jembatan itu sendiri. Desain jembatan yang sangat ramping dan ringan membuatnya sangat fleksibel. Dek jembatan yang menggunakan balok pelat padat di sisinya, bukan rangka terbuka, bertindak seperti sayap pesawat. Ketika angin bertiup melintasi dek, ia menciptakan pusaran udara di bagian atas dan bawah. Pusaran ini menciptakan perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya angkat. Pada kecepatan angin tertentu, interaksi ini menjadi tidak stabil. Sedikit saja gerakan puntir pada dek, jembatan akan mengubah sudut datang angin. Perubahan ini kemudian menciptakan gaya aerodinamis yang justru memperkuat gerakan puntir tersebut. Bukan meredamnya, terjadilah sebuah lingkaran setan. Puntiran menyebabkan gaya menyebabkan puntiran yang lebih besar, dan seterusnya. Energi dari angin terus-menerus dipompa ke dalam struktur, membuat amplitudonya semakin besar hingga melampaui batas kekuatan material jembatan. Kabel putus, baja robek, dan keruntuhan pun tak terhindarkan. Jadi, bukan hanya frekuensi angin yang jadi masalah, tapi interaksi kompleks antara angin dan bentuk jembatan itu sendiri. Kegagalan jembatan Tacoma Narrows menjadi tamparan keras bagi komunitas teknik sipil di seluruh dunia. Tapi, dari setiap bencana, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Runtuhnya Galloping Gertie secara fundamental mengubah cara insinyur merancang jembatan gantung. Pertama, pentingnya aerodinamika dalam desain jembatan menjadi prioritas utama. Sebelum insiden ini, fokus utama insinyur adalah pada beban statis seperti berat jembatan dan lalu lintas. Beban dinamis seperti angin seringkali diremehkan. Setelah Tacoma, pengujian di terowongan angin menjadi prosedur standar untuk setiap desain jembatan besar. Para insinyur mulai mempelajari bagaimana bentuk dek jembatan memengaruhi aliran udara di sekitarnya. Kedua, desain jembatan menjadi lebih kaku dan kokoh. Jembatan-jembatan gantung modern kini menggunakan dek yang lebih dalam dan berat. Mereka juga sering menggunakan rangka terbuka trace di bawah dek jalan, bukan balok padat. Rangka ini memungkinkan angin untuk lewat, sehingga mengurangi tekanan dan mencegah terbentuknya pusaran udara yang berbahaya. Teknologi peredam getaran, seperti peredam massa atau peredam hidrolik, juga sering dipasang untuk membantu menyerap energi dari angin atau gempa bumi. Ketiga, peristiwa ini menjadi studi kasus yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa teknik di seluruh dunia. Rekaman video keruntuhan jembatan menjadi alat pengajaran yang sangat kuat. Sebuah pengingat yang dramatis tentang konsekuensi dari mengabaikan kekuatan alam dan pentingnya pemahaman fisika yang mendalam dalam rekayasa. Kegagalan ini mengajarkan kerendahan hati dan pentingnya pengujian yang teliti. Jembatan Tacoma Narrows yang baru akhirnya dibangun di lokasi yang sama dan dibuka pada tahun ke-1950. Jembatan pengganti ini dirancang dengan semua pelajaran yang didapat dari pendahulunya. Deknya jauh lebih dalam dan kaku, dengan rangka terbuka untuk memungkinkan aliran angin. Bahkan, ada celah di antara lajur jalan untuk menyeimbangkan tekanan udara. Jembatan ini telah berdiri kokoh selama lebih dari 70 tahun. Menjadi bukti keberhasilan ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kegagalan. Pada tahun 2007, jembatan kedua bahkan dibangun di sampingnya untuk mengakomodasi lalu lintas yang semakin padat. Kisah jembatan Tacoma Narrows adalah cerita tentang ambisi, inovasi, kegagalan spektakuler,
Dan akhirnya, penebusan melalui ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia rekayasa, bahkan kegagalan terbesar pun dapat menjadi guru terbaik. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri. Dan tugas kita sebagai manusia adalah untuk memahami dan menghormatinya, bukan melawannya dengan arogansi. Setiap jembatan megah yang kita lewati hari ini di seluruh dunia membawa sedikit warisan dari Galapingerti. Bagaimana menurutmu? Pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel kami agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.